Ya, itulah dari kita mencintai alam, Pak. Sebetulnya itu sudah dari alam. Intinya apa? Kita sudah tidak membuat rusak alam ini. Intinya itu yang mendoakan semuanya, mulai dari petani, cacing, bakteri, dan seisinya tadi, Pak. Yang hama yang biasanya petani disemprot dimatikan, kita kan nggak matikan. Kita kasih tempat biarkan sendiri. hidup ya. Itu yang akan mendoakan kita. Kan Wow, gitu Pak. ya? Iya, akhirnya lah pembeli-pembeli yang baik itu juga datang sendiri. Taniling TV, ini saya berada di Sidoarjo, Wonogiri. Ini saya bertemu dengan tokoh muda yang sangat inspiratif dan saya meyakini, saya mempercayai beliau ini, Mas Jati ini seorang yang menurut saya ikut memberikan perubahan terhadap bangsa ini, terutama khususnya bagi para petani. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Jati mengenai pertanian organik yang namanya Perkumpulan Petani Organik Wonagung Wonogiri. Nah, kita dalami. Ikuti obrolan saya dengan Mas Jati ya. Mas Jati, saya pengen ngobrol-ngobrol. Siap. Mas Jati, itu awalnya gimana Mas Jati itu masih muda kayak gini tahu-tahu kok terjun ke pertanian? Ini dari amanah Bapak, kan gitu, Pak. Oh gitu. Dulu sebetulnya Bapak itu suka saya itu masuk ke teknik, makanya saya disekolahkan di teknik, itu permintaan Bapak. Tapi habis itu Bapak mau meninggal atau mau sedo itu dikasih amanah. Setelah nanti kamu kerja, tolong jangan lupakan petani, kan gitu, Pak. Oh gitu. Buatlah petani ini tersenyum, semacam itu cluenya, Pak. Jadi kata-kata tersenyum bagi petani itu sebenarnya efeknya panjang, Pak. Itu filosofinya anu ya? Iya, gitu. Mas Jati membina petani juga ya? Iya, Pak. Ada berapa ratus yang dibina atau ribu yang bina Mas Jati? Baru kecil, Pak, saat ini baru sekitar 1.500-an petani. Mas Jati ada pembimbingannya juga ya? Oh iya, Pak. Kapasitas berapa Mas Jati itu? Itu ya baru kecil sih, Pak, karena alat itu kan hanya rosok awalnya, Pak. Untung saya itu orang elektro kan itu, Pak. Gimana caranya saya itu berguna ilmu saya kan gitu loh, Pak. Akhirnya gitu. saya ya coba-coba cari mesin-mesin yang rusak itu saya perbaiki sendiri. Akhirnya bisa kan gitu, Pak. Ya sedikit apa ya, kalau dilihat itu kayak besar kan gitu, Pak. Itu. Iya. Terus agak modern kita ganti dalamnya itu pakai stainless semua karena untuk standar internasional harus stainless di dalamnya, Pak. Sudah ekspor Mas Jati? Ya kebetulan sudah, Pak, tapi ya baru sedikit sekali. Kemana saja Mas Jati? Ya kita ke Eropa, Amerika, dan Asia, Pak. Ya itulah dari kita mencintai alam, Pak. Sebetulnya itu sudah dari alam. Intinya apa? Kita sudah tidak membuat rusak alam ini. Intinya itu yang mendoakan semuanya, mulai dari petani, cacing, bakteri, dan seisinya tadi, Pak. Yang hama yang biasanya petani disemprot dimatikan, kita kan nggak matikan, kita kasih tempat biarkan sendiri. hidup ya. Itu yang akan mendoakan kita. Kan Wow, gitu, gitu Pak. ya? Iya, akhirnya lah pembeli-pembeli yang baik itu juga datang sendiri. Dan pembeli itu, Pak, juga sudah ngasih amanah yang baik juga. Ini saya bisa seperti ini karena petani kamu. Bagaimana kamu mengelola petani, ini yang akan saya kasihkan ke petani. Mas Jati, saya pengen lihat Ya. rice mill-nya, bisa? Oh, bisa. Bisa. Iya. Mari. Nanti di sana ada Pak Janto yang untuk menangani tentang teknisnya. Oh gitu ya? Iya, Mas Janto nanti sudah ada di sana. Oh, saya langsung ke sana aja nanti Iya. ke Mas Janto ya? Iya. Oke, Mas Jati, Siap, terima ya. kasih sekali. Ya, Aris, makasih. Selamat siang, Mas Selamat Janto. siang Mas Aris. Sehat selalu. Sehat selalu Mas. Tetap jaga jarak. Siap. Siap. Jadi, apa yang bisa kita bantu Mas? Iya Mas Janto, tadi kan saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Jati. Nah, untuk tanya-tanya produk itu Ya. saya harus ketemu sama Mas Janto mengenai produk-produk yang dihasilkan oleh PPOW ini. Nah, itu produknya apa saja Mas Janto? Oh iya. Saat ini produk PPOW Mas, itu yang pertama ada beras merah. Beras merah. Ya. Yang Ini ya? kedua betul, ada beras hitam. Ada beras putih yang sepat, ada beras putih yang aromatik, Oke. dan juga ada beras mixing Mas Aris. Oh, jadi
jadi ada 5 varian. Ada 5 varian ya. Iya. Oke. Iya. Nah, terus itu bisa dijelaskan Mas Janto untuk masing-masing ini kapasitas produksinya berapa ya? Untuk beras merah saat ini per bulannya ya sekitar 150 ton, Mas. 150 ton per Ya, bulan? per bulan. Beras merah saja? Betul. Luar biasa. Kalau hitam ya sekitar 30-an lah, Mas. 30 ton. Oh, lebih sedikit ya? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Karena memang susah, penanamannya lebih susah atau gimana? Betul, betul, betul. Untuk MT pertama itu kita nggak bisa budidaya padi hitam, Mas, karena teksturnya yang tinggi sehingga roboh. Oh, Ya. gitu. Terus beras putih aromatik ataupun C4 yang C4 itu sekitar ya 150 sampai 200 Mas, per bulan ton. Yang aromatik sekitar 50-an ton per bulan. Mixing sekitar 40 per bulan, 40 ton. 40 ton per bulan. Ya. Mas Janto, ini kan tadi saya sudah lihat ini produk-produknya. Ini kemasannya juga bagus. Ini saya pengen lihat ruang kemasannya, bisa Mas Janto? Bisa, Mas. Mari kita langsung ke packing house. Siap. Yuk kita ikuti ke packing house. Packing house kita. Ini ruang kemasannya, Mas Ya, Janto ya? betul, Mas. Oke, ini kirim ke mana saja nih? Oh iya, Mas Janto. produk yang ini pandan ini ke Prancis, Mas Inas. Oh, ini ke Prancis. Prancis. Ini spek yang ke Lotus Amerika. Oh, yang Amerika yang campuran ya? Yang mixing. Ini lokal domestik masih Mas. Masak domestik. Oh, Dan yang ini ke Singapura. Ini. Oh, bisa minta contohnya nih. Mari, Mas. Oh ya, ada tulisannya Temasek Rice. Ini ke Singapura ya? Singapura. Ini kita kemana lagi nih? Kita ke lahan, Mas. Kita ke lahan. Oke. Dan dibutuhkan mana? Ya, kita jalan-jalan lagi. Warga Tanileng TV, ini saya bertemu dengan bapak-bapak petani dan saya bertemu dengan Pak Tarmo. Pak Tarmo ini adalah ketua kelompok petani organik Blok Badut Giri Marto, Wonogiri. Kita mau ngobrol-ngobrol ya, bapak-bapak, Pak Tarmo semua. Pak Tarmo, bisa diceritakan kelebihan sebelum dan sesudah bertani organik ini? Dulu sebelum bertani organik ini tanam biasa, Pak, atau gimana? Ya, jadi boleh saya ceritakan sedikit terkait dengan kenapa kita merubah dari pertanian konvensional ke organik. Ya. Jadi dulu waktu kita menggunakan pertanian konvensional itu kita menghadapi beberapa kendala. Satu yaitu terkait dengan pupuk, kedua terkait dengan lingkungan karena kimia sendiri kan tidak ramah lingkungan dan Ya. juga semakin lama kita akan semakin merusak unsur di tanah pertanian sendiri. Setelah kita bertemu dengan BPOW Wonogiri, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan pertanian organik, maka kita simpulkan di blok sini kita angkat menjadi lahan pertanian organik. Dulu kita kurang pendampingan dari orang-orang yang tahu tentang pertanian, tapi kita tanpa meminta pun dari Wonoagung sudah mendampingi, mendampingi kita, keluh kesah kita bagaimana, kita urai bersama, terus kita merencanakan kegiatan itu secara bersama-sama dengan Wonoagung. Jadi tidak hanya masalah di bisnis, tapi ini memang sudah ada emosi kekeluargaannya. Tadi saya sudah keliling-keliling, sudah ketemu sama Mas Janto. Produknya keren abis.
Ini Mas Jati kan tinggal di desa di lereng gunung kayak gini. Apa yang memotivasi atau mimpi Mas Jati itu kok bisa kepingin ekspor, kepingin luar negeri itu apa Mas Jati? Yang jelas gini Pak, untuk petani-petani juga di seluruh Indonesia, intinya apa Pak? Dengan tanah ini nanti kita bisa untuk mengguncang dunia atau menguasai dunia. Oke Mas Jati, terima kasih sekali obrolannya. obrolannya. Saya yakin ini warga Taniling TV banyak belajar dari Mas Jati dan Sama-sama. timnya yang sangat luar biasa. Sukses buat PPUW, Ya, Pak. Perkumpulan Petani Organik Wonoagung. Keren banget, Ya. keren banget. Semoga Warga terus. siap, warga Taniling TV ini yang bisa kita pelajari dari Mas Jati. Tetap sehat dan jangan lupa subscribe di bawah ini ya. Dan masih berjalan-jalan terus dengan Aris Pringos di Taniling TV. Bisnis agri tidak pernah mati.